bersama gue Tasya dan gue Adel. Selamat hari Sabtu. Selamat hari Sabtu di bulan Februari. Yo 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 yo. Kalau kata orang-orang ya, bulan Apa? Februari itu bulan penuh kasih sayang. Sedap. Jadi di bulan ini teman-teman semua kita berhak untuk mendapatkan kasih sayang, dan kita juga harus menebarkan kasih sayang. Oh ya pasti itu, harus wajib. Oh sedap. Jadi harus ya. Iya. Oke. Nah teman-teman, spesial kayak tema bulan ini spesial, kita juga punya tema yang spesial nih Del. Wih, apa tuh? Nah, jadi di bulan ini JC and Youth Online Service Science 1D kita akan ngupas Buah? Enggak. Buah Kita akan bahas sama-sama tema besarnya di bulan ini adalah integrity of love. Wih, Sedap. nggak jauh-jauh ya dari visi kita tahun ini. Yoi, integrity. Tapi Kak, Ya. sebelum ibadah hari ini mulai, sebelumnya tuh kita akan nanya ke beberapa temen-temen satu pertanyaan. Oh iya, nanti ada cuplikan beberapa teman yang menjawab pertanyaan ini. Tapi kita juga mau ajak teman-teman semua untuk partisipasi aktif. Teman-teman boleh jawab di kolom chat atau kolom komen di YouTube. Nah, pertanyaannya di minggu yang pertama ini adalah apa yang kepikiran ketika kalian dengar kata love, gitu ya. Oke, teman-teman boleh jawab. Simak jawaban dari teman-teman yang ada di rumah-rumah berikut ini. Satu kata yang menggambarkan love menurut aku adalah compassion. Satu kata yang menggambarkan love untuk aku itu setia. Satu kata yang menggambarkan love buat aku unconditional. Satu kata yang menggambarkan love menurut aku itu memberi. Nah, itu tadi kita udah denger jawaban dari teman-teman kita. Ada yang jawabannya unik-unik banget ya, lucu-lucu banget, kreatif banget lah Kreatif ya, jawabannya. keren-keren ya. Apa itu love buat mereka, gitu ya Del ya. Nah, tanpa lama-lama teman-teman, ini udah kelamaan kita ngoceh-ngoceh ya. Jadi teman-teman silakan siapkan diri kalian, siapkan hati kalian, Pikiran kalian. tubuh, jiwa, dan roh kalian semua, kita semua juga, untuk hari ini sama-sama kita ketemu Sama Tuhan. Yes. Oke, jangan sambil tidur-tiduran. Ya, jangan sambil makan, jangan sambil ngemil. Yep. Ayo mari hormati hadirat Tuhan di tempat kamu ada sore malam hari ini. Atau mungkin kalian streamingnya pagi, siang. Ayo hormati Tuhan teman-teman. Amin. Oke, gitu aja dari kita. Selamat ibadah. God bless you. Yay. Shalom anak-anak muda sekalian, saya percaya bahwa hari-hari terakhir ini kita semua akan dipakai Tuhan menjadi saksi-saksi Pentakosta. Saya ingin sama-sama kita perkatakan juga mengenai deklarasi iman kita mengenai Pentakosta ketiga. Saya percaya buat teman-teman yang hafal, boleh sama-sama katakan bersama-sama dengan iman. Yuk sama-sama kita katakan. Persatu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang ke Bali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Shalom anak-anak muda. Shalom. Apa kabar teman-teman semua? Luar biasa. Puji Tuhan, kita hari ini bisa kembali beribadah secara virtual, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. You are good and your mercies endure forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercies endure forever. People from every nation and time, from generation to generation.
from every nation. People from every nation and time. From generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Katakan we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Woo! Yes, dia baik saudara. Oh, oh, oh. Katakan, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. Katakan you are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. Katakan people. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Katakan hallelujah, 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 we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Tepuk tangan di atas kepala kita. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Katakan for who you are, for who you are, for who you are. Katakan you are good, you are good. Katakan haleluya. Mari teman-teman kita siapin hati kita sebelum mendengarkan firman. Kami mau memuji, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Teman-teman yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama nyanyikan lagu ini. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, then I will sing of the goodness of God. And all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. And every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. You have led me through the fire. And in darkest night, you are close like no other. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness. Katakan all my life. All my life
Dia selalu menyertai apapun yang kita alami. Semua hanya demi kebaikan kita, teman-teman. Nyanyikan dengan lebih sungguh lagi, teman-teman. Mari sembah Tuhan, teman-teman. Naikkan rasa syukur, teman-teman. Sembah Raja segala raja. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan, lebih dari segalanya. Panggil nama Tuhan, teman-teman. Naikkan rasa sembah, teman-teman. Rasa terima kasih, teman-teman. Terima kasih. Seumur hidup kami mau percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap kekurangan kami mau menyembah-Mu Allah yang hidup, Raja segala raja. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that He will rise again. For I believe in the name of Jesus. Katakan I believe. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Bapa. Kami percaya Bapa, hari ini kami masih bisa bernafas itu karena anugerah-Mu yang indah Tuhan Yesus. Bapa, hari ini kami bersatu hati Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap pemerintahan kami, dari tingkat paling atas maupun sampai paling bawah Tuhan Yesus. Dari Pak Jokowi sampai paling bawah, kira Kau yang tuntun mereka Tuhan, agar apa yang harus mereka kerjakan mereka tahu Tuhan Yesus, karena takut akan Engkau ada dalam mereka Tuhan Yesus. Dan juga Kau berikan hikmat Bapa pada mereka dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada di Indonesia ini Tuhan, agar kami tercinta. Seperti COVID-19 Tuhan Yesus, resesi ekonomi Tuhan Yesus, dalam menghadapi era new normal juga Tuhan, Kau yang pakai pemerintahan ini Tuhan Yesus agar bisa berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga mau berdoa untuk para tim medis Tuhan, dokter, suster atau siapapun itu Tuhan, Kau yang memberikan mereka hikmat daripadamu Tuhan Yesus, agar apa yang mereka kerjakan juga Bapa dapat menyembuhkan orang-orang yang terkena dampak COVID-19 Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kaulah dokter di atas segala dokter Tuhan, Kau Allah di atas segala Allah, Kau yang akan menyembuhkan Bapa setiap orang yang sakit lewat tenaga medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes, Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa Bapa untuk setiap saksi-saksi Pentakosta ketiga Tuhan Yesus, Gereja Bethel Bapa Indonesia, untuk Church of God, untuk World Evangelical Alliance, dan juga untuk Ora Robert University Tuhan. Kau yang pakai mereka semua Tuhan Yesus, agar lewat mereka wadah-wadah ini Tuhan, semakin banyak orang yang percaya pada Engkau Bapa, yang sudah percaya semakin menjadi percaya, semakin beriman dan berpegang teguh pada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan. Kau yang pakai kami Tuhan, agar lewat kami bisa menjadi alat-alat pilihan-Mu Tuhan Yesus, untuk menyebarkan firman-Mu juga Tuhan. Ketika kami jatuh ke dosa Tuhan, ke dalam jalan yang salah, kami berbalik dan bertobat pada Engkau. Kami semakin mau mendekatkan diri kami pada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk para pemimpin kami Tuhan, untuk Opa Niko, untuk Om Kiki, dan juga untuk Konatan Tuhan Yesus, dan juga pemimpin lainnya di Rayon 1D ini Tuhan Yesus. Kau yang pakai mereka Tuhan, agar setiap visi misi daripadamu Bapa hari demi hari semakin tercapai perlahan demi perlahan Tuhan Yesus. Yes, terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga ingin berdoa untuk firman Bapa yang sebentar lagi akan dijalankan Tuhan. Kiranya Bapa membawa firman hari ini dapat membawa firman dengan baik. Roh Kudus yang tuntun Bapa, agar apa yang diperkatakan seturut dengan apa yang Kau ingin kami dengar Tuhan. Dan kami yang mendengarkan juga dapat mendengarkan dengan baik, dengan hati yang sungguh-sungguh Bapa. Dan kami mau mengimplementasikannya dalam kehidupan kami, bukan sekedar mendengar Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, Kau Allah yang dahsyat. Haleluya. Amin. Shalom anak muda. Masa pandemi belum juga berakhir. Baiklah kita terus berdisiplin. Percayalah, masa depanmu tidak berakhir, sebab tangan Tuhanlah yang menjamin. Yuk anak-anak muda, kita sama-sama siapkan hati kita. Kita sebentar mau mendengar pengajaran firman Tuhan, dan saya yakin dan percaya sama-sama kita akan diberkati. Tuhan, Bapa, kami datang Tuhan ke hadirat-Mu. Kami datang Tuhan ke tahta kudus-Mu. Ucapan syukur Tuhan karena kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami melihat Tuhan tangan-Mu yang menolong kami, dan kami percaya masa depan kami terjamin karena Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang memimpin setiap jalan kami. Bapak, aku mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami minta Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan, hikmat yang daripadamu untuk menepatkan setiap perkataan yang tepat hari ini, supaya apa yang keluar dari bibirku dapat memberkati adik-adikku dan sahabat-sahabatku. Dan lebih dari itu Bapak, kami rindu Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh yang memberikan hikmat, Roh yang memberikan pengertian ada di antara kami, sehingga kami bukan sekedar mendengar, tetapi kami melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Baik yang mendengar ataupun yang didengar, kami serahkan ke tangan-Mu, supaya kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya oleh karena kasih-Nya dan anugerah-Nya, maka kamu dan saya hari ini sampai di tahun ini. Dan saya sangat percaya tahun 2021 pasti lebih baik kalau kita berjalan bersama Tuhan. Tapi masalahnya, apakah kamu dan saya mau berjalan bersama Tuhan? Seringkali rencana Dia dengan rencana kita, kita bela rencana kita. Seringkali keinginan Dia dengan keinginan kita berbeda. Tapi saya percaya
tahun 2021 kita akan belajar untuk jadi orang-orang yang punya integritas. Tahun 2021 tahun integritas. Apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang ada di dalam perkataanmu, dan apa yang ada di dalam perbuatanmu. Semuanya harus sesuai dengan satu standar, yaitu firman Tuhan. Dan saya percaya apapun yang kita kerjakan, kita akan belajar menyelaraskan itu dengan standarnya Tuhan, termasuk mengasihi. Dan saya yakin semua familiar dengan istilah hashtag, karena saya yakinlah anak muda nggak mungkin gaptek. Anak muda pasti punya sosial media. Jika kamu membaca hashtag ini, menurut kamu apa yang kamu baca? Minimal ada 2 cara kamu membacanya. Satu, kamu akan bilang itu God is nowhere. Tuhan tidak ada dimanapun. Kedua, kamu bisa baca God is now here. Tuhan ada di sini sekarang juga. Dengan cara yang membaca yang berbeda, dengan susunan yang sama, jika dibaca dengan cara yang berbeda, maka pengertian yang didapatkan juga berbeda. Dan pengertian yang berbeda ini akan menentukan respon kita. Setiap kita pasti punya masalah. Gak mungkin gak punya masalah. Walaupun bentuknya mungkin berbeda, ada yang masalah keluarga, ada yang masalah sekolah, ada yang keuangan, ada yang pekerjaan. Ukurannya juga berbeda. Tetapi, I guarantee semua orang punya masalah. Pertanyaannya, waktu masalah itu datang, apakah kamu meresponinya di dalam iman atau di dalam ketakutan? Are you respond it with faith or with fear? Dan seringkali masalah kita berhubungan dengan sesama kita manusia. Kecuali kita tinggal di hutan. Percaya banget semua kita terjebak dalam namanya konflik. Mau konflik besar, mau konflik kecil, konflik sama siapapun, pasti kita pernah ada. Pertanyaan yang sama. Kalau konflik itu terjadi, apakah kamu akan meresponinya dengan kasih? Atau kamu meresponinya dengan kebencian? Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tak ada kedua hukum itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengasihi untuk kita murid-murid Kristus itu bukan pilihan, tetapi itu sebuah perintah. Jelas perintahnya, love God, love people. Tuhan dulu, baru manusia, sesama kita manusia. Mengasihi bukan himbauan, sehingga kita boleh tidak melakukannya. Tetapi mengasihi adalah diri kita dan karakter Allah itu sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jika kita orang-orang yang mengenal Allah, maka karakter utama kita pasti kasih. Seringkali konsep mengasihi Tuhan terasa lebih mudah dibanding mengasihi manusia. Setuju nggak? Buat saya pribadi, konsep mengasihi Tuhan itu lebih mudah dibanding manusia. Kenapa? Karena seringkali manusia, kalau kita kasih tahu, dia nyela. Kalau sudah kita kasih tahu, tolong minta tolong, dia nggak dikerjain. Kalau kita minta, dikit-dikit marah, emosi. Dan kadang-kadang, tanpa kita sengaja, perkataan-perkataan mereka menyakiti hati kita. Dan pada akhirnya sulit untuk mengasihi manusia. Pertanyaan yang sama datang pada Tuhan Yesus. Siapakah sesamaku manusia? Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kita boleh baca sama-sama, tapi aku akan bacain
Nanti boleh dibaca lagi. Pada suatu hari berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Ahli Taurat, dia tahu hukum, yakin pasti pintar. Tapi dia mengajukan pertanyaan untuk satu hal, mencobai Yesus. Ironisnya, orang yang tahu kebenaran, orang yang tahu perintah Tuhan, seringkali punya hati yang tidak benar. Sama seperti orang ahli Taurat ini. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, yang tertulis di dalam hukum Taurat dan apa yang kau baca di sana. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, dia bertanya lagi. Tetapi untuk membenarkan dirinya, dia bertanya lagi kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Satu pertanyaan yang menurut aku, satu percakapan yang menurut aku terlihat janggal. Apakah Tuhan tidak tahu kalau dia sedang dicobai? Saya yakin tahu. Tapi kenapa dia menjawab? Pasti ada sesuatu yang penting ingin disampaikan, supaya cara pikir ahli Taurat ini berubah. Waktu cara pikir kamu berubah, maka tindakan kamu akan berubah. Jawaban dari satu pertanyaan yang tidak tulus. Seorang ahli Taurat tahu firman Tuhan, tetapi mencari cara untuk menguji. Seringkali hati kita juga begitu. Hati manusia jahat. Yeremia mengatakannya. Seringkali kita mempertanyakan firman Tuhan. Kita tahu firman, tapi seringkali kita tidak mampu melakukannya. Orang-orang Kristen yang kalah adalah orang-orang Kristen yang tahu firman, bisa hafal firman, dengerin khotbah banyak, buku Kristen banyak, baca Alkitab mungkin ratusan kali, tapi sayang, dia tidak bisa menggunakannya, dia tidak menghidupinya. Kita belajar bahwa waktu kita mengasihi, maka kita bukan sekedar mendengar perintahnya, tetapi melakukannya. Firman itu seringkali kita mengerti saat kita lakukan, bukan saat kita pertanyakan. Dan itu dimulai dari hati kita. Apakah kita benar-benar mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Allah kita? Hari itu dia bertanya, siapakah sesamaku manusia? Dan Tuhan bisa menjawabnya. Dia tahu jawabannya. Orang ini tahu jawabannya. Dia ahli Taurat. Tapi Yesus menjawabnya dengan sebuah perumpamaan yang indah. Jawab Yesus adalah, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi, dia lewat jalan itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria hari itu. Hari itu, Samaria dan Yahudi tidak pernah ada hubungan. Samaria adalah orang Yahudi yang melakukan kawin campur. Sehingga Samaria adalah warga yang tidak pernah dianggap oleh orang Yahudi. Tapi orang Samaria itu datang, kemudian orang Samaria di dalam perjalanan itu, dia melihatnya, dan jatuh belas kasihan. Kasih itu bicara soal manusia. Kasih bukan fokus pada pekerjaan, fokus pada manusia.
Semua kita punya perjalanan yang harus kita tempuh. Dan kita mau secepatnya sampai. Saya sangat percaya itu. Saya pun tidak suka yang namanya interupsi. Tapi saya belajar di era pandemi ini, interupsi itu adalah kasih. Satu hari, pagi-pagi saya mau kerja, saya buka laptop saya, ternyata hari itu saya tidak tahu kenapa laptop saya nggak mau nyala. Benar-benar mati, sudah dicoba di-charge, nggak mau nyala. Jujur, waktu interupsi itu datang, waktu kejadian itu datang, saya nggak siap. Karena saya sudah berpikir, planning saya adalah perjalanan saya hari itu, saya akan mengerjakan ini, dan ada beberapa pelayanan yang harus saya kerjakan, ini. So, I have many things in my hand. Mendadak hari itu, pagi itu, laptop itu nggak bisa nyala. Pasti respon pertama, panik, marah. Kenapa sih? Gimana sih? Nggak tahu apa. Hari itu, waktu itu, papa saya ada di ruangan yang sama saya. Dan papa saya bilang begini, Mon, kamu bisa pakai laptop saya. Jujur, saya tahu saya nggak akan bisa pakai. Laptop dia cukup jadul. Sehingga saya nggak yakin saya bisa pakai itu. Tapi, saya lupa. Saya ngomong sama siapa. Saya respon dengan ketakutan. Saya respon dengan kemarahan. Nggak bisa begitu dong, Pak. Mendadak, Roh Kudus ingetin saya. Duduk di situ. Masih di kejadian yang sama, di meja yang sama. Mon, apakah pekerjaanmu dan pelayananmu lebih penting dari hubunganmu? Di situ aku belajar. Bicara kerajaan surga, bicara soal manusia. Bicara kerajaan surga tidak pernah soal pelayanan, pekerjaan. Enggak, penghidupan. Itu semua dijamin oleh Dia. Tapi bicara kerajaan surga cuma satu, manusia. Karakter kita tidak dibentuk dalam sebuah pekerjaan atau pelayanan, tapi karakter kita dibentuk dalam sebuah hubungan. Saya sangat percaya, waktu kita mengerti bahwa fokus Tuhan itu bicara selalu manusia, maka kita akan memandang manusia lain. Kita memandang sesama kita. Kita memandang orang-orang di rumah kita yang nyebelin. Kita memandang orang-orang yang mungkin gosipin kita di belakang dengan cara yang berbeda. Dan kita pun tidak sempurna. Monik pun tidak sempurna. Waktu aku menyadari bahwa aku tidak sempurna, maka kita akan belajar bahwa setiap orang lainnya juga tidak sempurna. Dan yang tidak sempurna itu penting buat Tuhan. Kemudian kita belajar, ia pergi kepadanya, ia membalut lukanya. Orang Samaria ini bukan sekedar melihat lalu berjalan. No, orang Samaria ini melihat, turun dari keledainya, dan ia membalut luka-lukanya. Sesudah itu menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawanya ke tempat penginapan. Lebih dari itu, ya dia kerjakan lebih dari itu. Bisa aja dia tinggalin di tempat penginapan, tapi dia bayar 2 dinar dan minta sang pemilik penginapan untuk merawatnya. Wow, love is extra mile. Kasih itu berjalan lebih jauh dan lebih besar dibanding apa yang kita pikirkan. Unconditional commitment. Kasih itu pilihan, kasih itu sebuah komitmen, bukan sekedar perasaan. Kasih itu bicara komitmen kita sama Tuhan, bukan sama orang yang kita tolong. Seringkali kita salah. Saya nggak suka sama dia. Abis dia sudah pernah nyakitin saya. Kita pakai perasaan kita untuk menunjukkan kasih. Kasih itu komitmen kita sama Tuhan. Komitmen kita untuk
membantu orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, termasuk musuh kamu, termasuk orang yang mungkin menikam kamu dari belakang. Tapi komitmen itu harus dituangkan dalam sebuah tindakan. Karena tanpa tindakan, tidak akan kelihatan tindakan kasihmu. Karena memiliki keinginan membantu itu bagus. Aku mau bantu. Nanti aku doain ya. Nanti aku hubungin ya. Tapi seringkali habis itu kita lupa. Itu bagus, memiliki keinginan untuk membantu. Tetapi, percayalah, itu tidak cukup. Tunjukkan kasihmu dengan sebuah tindakan. Kasih itu, buat saya, I spell love with time. Saya menyebutkan kasih dengan waktu. Kasih itu perlu waktu untuk bertumbuh. Kasih itu perlu waktu untuk berkembang. Dan salah satu tindakan kasih yang terbaik adalah memberikan waktu kita. Buat saya, mujizat pertama yang kita bisa lakukan bukan menyembuhkan orang sakit, tetapi menciptakan waktu untuk Tuhan dan untuk sesama kita manusia. Tuhan sendiri memberikan teladannya. Bapa mengasihi kita dengan memberikan anaknya. Yesus mengasihi kita dengan cara menyerahkan dirinya dan disalibkan. Jadi, kasih kita pada sesama kita harus ditunjukkan pada satu tindakan. Di dalam kasih, kita tahu karena Allah mengasihi kita, maka kita dapat mengasihi orang lain. Yesus bertanya lagi kepada ahli Taurat ini, menurutmu siapakah di antara ketiga orang ini yang menjadi sesamamu manusia kepada orang yang jatuh ke tangan penyamun? Dan jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya. Orang yang telah menunjukkan belas kasihnya kepadanya. Buat saya, kasih cuma satu. Saya tidak bisa kasih, saya tidak bisa memberikan apa yang saya tidak punya. Kamu dan saya tidak bisa memberikan kasih, kita tidak bisa memberikan cinta sama orang lain waktu kita tidak punya. Compassion itu datangnya dari Tuhan, dan hanya Tuhan yang bisa kasih. Kristus ada di dalam kita, sehingga Kristus bekerja di dalam kita. Saya yakin mengasihi itu adalah tugas yang sulit, dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Love to love is a hard work. Tapi buat saya, untuk mengasihi orang lain itu bukan pekerjaan saya, tapi pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus di dalam saya. Jika akhir-akhir ini terasa sukar untuk engkau mengasihi sesamamu manusia, minimal orang-orang yang di rumah kamu, minimal orang-orang yang di kantor kamu, dan juga mengasihi musuh kamu. Kalau terasa sukar, pertanyaannya, apakah kamu merasakan kasih Kristus dalam hidupmu sehari-hari? Atau kamu sibuk dan seringkali lupa akan kasih itu, sehingga kamu hidup sembarangan seperti yang kamu inginkan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung kepadanya. Mazmur 34 ayat 9. Satu-satunya cara untuk kita dapat melakukan apa yang Ia perintahkan, mengasihi sesama kita manusia, pergilah dan lakukanlah demikian. Itu perintah untuk kita, kamu dan saya, mengasihi sesama manusia. Kita bukan sekedar jatuh cinta sama Tuhan, tapi mau tidak memberanikan dirimu untuk kamu tinggal di dalam cintanya.
1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kamu dan saya, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kamu dan saya hidup oleh karenanya. Dan inilah kasih itu, ini kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Dia yang mengasihi kita terlebih dahulu. Dan Ia mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kamu dan saya. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, kalau Allah begitu mengasihi kamu dan saya, bukankah kita harusnya saling mengasihi? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, maka Allah ada di dalam kita. Kalau aku saling mengasihi, maka aku akan melihat Allah di dalam keluargaku. Kalau aku mengasihi, maka aku akan melihat Allah di dalam musuhku. Menjadi serupa dengan Kristus, ini juga kita berarti memiliki kesempatan menjadi lebih baik dalam hal mengasihi dan menerima kasih itu. Di dalam kasih, siapa kita tidak pernah penting. Apa yang kita dapat lakukan tidak pernah penting. Tetapi siapa kita di hadapan Tuhan, itu penting. Kasih itu penting waktu kita berada bersama Tuhan. Jika kita tidak menyenangkan Tuhan, jika kamu dan saya tidak menyenangkan Tuhan, penting gak kalau orang-orang suka sama kamu atau senang sama kamu? Tapi jika kita menyenangkan Tuhan, apakah penting siapa yang membenci kita atau tidak disenangkan oleh kita? Our job is not make people love us. Pekerjaan kita bukan membuat orang-orang suka sama kita, sayang sama kita, mengasihi kita. No, tugas kita cuma satu, untuk menunjukkan pada dunia kita punya kasih Allah di dalam kita. Menjadi satu di dalam Kristus adalah satu hal, tetapi bagaimana kita hidup dengan orang-orang yang sama-sama dikasihi oleh Kristus, itulah adalah hal yang berbeda. Pada akhirnya saya menyadari, surga tidak akan pernah jadi surga kalau di situ tidak ada orang-orang yang aku kasihi. Jika kita bersama-sama, bukankah itu lebih menyenangkan? Kalau kamu sudah lama tidak merasakan kasih-Nya, mau nggak malam ini, sore itu, kapanpun kamu angkat tangannya, tutup aja matanya. Walaupun di rumah-rumah, kasih-Nya mampu menjamahmu. Ungkapkan saja kerinduanmu. Ungkapkan saja. Mungkin ada hal-hal yang membuat berat hatimu. Membuat hal-hal yang membuat kamu menoleh ke belakang. Ada masa depan yang kamu tidak tahu, sehingga kamu takut mempercayakan kepadanya. Tapi bukankah Ia Allah yang memimpin kita? Ia Allah yang menuntun kita. Dan seperti Ia menuntun, mengajar, dan membawa setiap murid-muridnya, bukankah Ia berjanji untuk menyertai kita sampai kesudahannya berakhir? Angkat aja tangannya, naikkan doamu, naikkan kerinduanmu. Tuhan, aku minta Bapa, di rumah-rumah Bapa, aku minta Bapa kasih-Mu mengalir atas sahabat-sahabatku. Biarkan kami mampu mengasihi Bapa, karena kami tahu kami tidak punya kasih itu. Kami rindu Tuhan, hari ini kami merasakan kasih setia-Mu.
Kami rindu Tuhan, ajar kami, beritahu kami Tuhan, supaya kami bisa memperbesar kapasitas kami, mengasihi orang-orang yang Engkau tempatkan di sekitar kami, yang Engkau tempatkan di hidup kami, sehingga mereka dapat melihat bahwa Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, jagai adik-adikku Tuhan, tuntun langkah mereka, berikan mereka pengertian-Mu, berikan mereka kasih setia-Mu, sehingga mereka dapat melihat masalah boleh ada, konflik boleh datang, tapi pengharapan kami tetap pada Tuhan. Dan kami percaya Bapa, kami minta Tuhan hikmat-Mu, supaya setiap langkah yang kami ambil menghadapi masalah dan konflik itu tepat sesuai dengan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Nah, wow, kita semua pasti diberkati banget sama ibadah hari ini ya, Del. Ya, keren banget. Kita juga, personally kita juga diberkati. Kan? So, teman-teman, sebelum mengakhiri ibadah hari ini, kami ada beberapa pengumuman yang mau disampaikan kepada teman-teman semua. Pengumuman yang pertama, kita sama-sama mau ajak buat teman-teman sekalian dimanapun kalian berada, yang ada di Jakarta, di rumah, di kamar, atau di ruang tamu, atau di Papua, di Bali, dimanapun kalian berada. baik, di mana-mana. Kita mau encourage teman-teman semua untuk join komunitas. Wow. Sekarang kan buat join komunitas tuh udah gampang banget ya. Kita tinggal ada yang komselnya lewat Google Meet, ada yang Zoom, ada yang Discord, bahkan lewat WhatsApp juga bisa kan. Betul. Ada video call Live. Pokoknya udah banyak cara ya. Gampang banget buat join komunitas. Jadi ayo kita mau ajak teman-teman sekalian untuk join komunitas. Jadi tuh kita bisa sama-sama saling sharing satu sama lain, bisa saling menguatkan satu sama yang lain, dan bisa saling ngedoain satu sama lain. Amin. Jadi teman-teman harus tertanam di komunitas. Tapi Del, kalau misalnya kita yang under Rayon Soto Deni, kita mau join call kayak kak aku dong mau join call, gimana caranya? Oh, gampang banget. Nanti di bawah ini tuh ada kontak-kontak nomor-nomor orang-orangnya. Nah, kalian bisa kontak langsung. Tanya-tanya tentang komunitas yang ada di Rayon. Ya. Nah, teman-teman, kami juga
menabur. Teman-teman, sekarang zaman online, zaman now, zaman yang baru, era yang baru, ya kan? Apa-apa serba online gitu ya, serba gampang gitu. Cuman pakai kamera gitu ya, di scan doang gitu ya. Nah, teman-teman mau menabur, teman-teman silahkan boleh transfer ke nomor rekening yang nanti akan tertera setelah ini, dan juga teman-teman bisa melalui scan QR code berikut ini. Canggih bener ya, segampang itu. Oke, sekian teman-teman informasi dari gue, Tasya. Gue Adel. Hari ini kita udah lama udah bawel banget hari ini sama teman-teman gitu ya. Tapi sebelum hari ini berakhir, ibadah hari ini selesai, teman-teman sekali lagi kita mau ajak teman-teman semua, tempat di mana kamu ada, ayo siapkan hati pikiranmu, kita mau menerima doa berkat. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita, dan terimalah berkat ini. Kiranya kasih Allah Bapa di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.